Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat. Salam takdim kami Padepokan Lokajaya kita haturkan untuk seluruh umat akhir zaman. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, selamat di dunia wal akhiratnya, amin. Ya, untuk para sahabat semuanya, kita kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya. Terus tetap semangat dalam pembahasan akhir zaman. Mudah-mudahan menjadi kita itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Dan mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabiullah itu sebagai kekasih Allah ya. Itu. Nah, berbicara mengenai akhir zaman ini memang sudah banyak tanda-tanda daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tentunya tanda-tanda kiamat itu sudah sangat nampak. Sebagaimana hijaunya tanah Arab ini, hadisnya itu sahih ya. Hadisnya itu sahih. Tetapi banyak yang menganggap bahwasanya itu adalah kemajuan intelektual, kemajuan suatu negara, perubahan suatu negara yang tidak diam di tempat. Artinya itu ada perubahan. Yaitu boleh lah ya dikatakan seperti itu. Tetapi itu sebelum jauh-jauh hari itu Rasulullah itu sudah menyampaikan bahwasanya kalau tanah Arab Saudi itu sudah menghijau dan banyak sungainya, itu pertanda kiamat itu sudah sangat dekat. Ya. Tetapi kiamat ini tidak akan terjadi bila mana Al-Mahdi ini muncul. Nah, kemunculan Imam Al-Mahdi ini memang proses-proses yang sangat luar biasa. Di mana kerusakan umat manusia ini semakin merajalela. Di mana moral-moral umat manusia ini semakin liar. Karena menganggap sistem-sistem jajal ini yang secara logika itu masuk ke dalam logika. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kita itu yang harus dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala juga membantah bahwasanya kalau secara penelitian ilmu kedokteran manusia itu hidup karena ada jantung. Tetapi ada salah satu syekh yang hidup tanpa jantung. Nah, itu kan Allah membantah bahwasanya yang menghidupkan dan yang mematikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mentang-mentang orang yang berkuasa, orang yang logika itu, orang yang menjaga kesehatan, makan itu bergizi, steril, itu tidak terhindar dengan kematian. Contoh kemarin banyak ya dokter muda itu, padahal ya namanya dokter, higienis, steril, makannya bergizi, 4 sehat 5 sempurna ya, bukan 5-6. Tapi ketika kontrak hidup di dalam dunia ini sudah waktunya ya tetap dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nantinya kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit akan mengalami seperti itu. Kalau memang sudah waktunya muncul, siapa yang akan menghalang-halangi? Dajjal pun tidak akan mampu menghalang-halangi atas kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit. Tetapi kalau belum waktunya ya, mau dipaksa apapun, mau mengeklaim apapun, mau pendukungnya siapapun, kalau memang pilihan Allah itu belum waktunya muncul ya tidak ada satupun yang
mampu memunculkan. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Imam Al-Mahdi ini dalam satu waktu semalam itu bukan ilmu yang harus seperti di pasar-pasar. Bukan ilmu yang harus diperformkan. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala pastinya akan menolong hamba pilihannya ini di waktu yang tepat, di waktu yang pas. Dikit-dikit Allah ya, seakan-akan manja gitu. Bukan kita harus menjauh, enggak. Kita tetap pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apalagi musuh daripada yang diperangi oleh Satrio Piningit ini bukan orang-orang biasa. Manusia setengah siluman lah bahasanya. Manusia setengah iblis misalnya. Yaitu Dajjal laknatullah. Ya. Sehingga apa? Dajjal ini itu kalau dilihat secara sistem simbol itu yang ada di kepala. Kalau menurut Kang Jo itu dulu ya, waktu masih memberikan wejangannya itu, karena apa? Segala sesuatu yang harus ininya tuh kosong, imannya itu kosong. Harus logika ilmiah. Tetapi imannya itu kosong. Itu adalah kenapa simbol Dajjal itu matanya ada di jidat. Itu dalam penafsiran daripada Kang Jo. Nah, tentunya dengan di zaman era digital ini, modernisasi seperti ini, orang ini memang selalu dijauhkan daripada keimanan. Keimanan apa? Supaya kita itu tidak mempercayai adanya hadis-hadis Rasulullah terkait dengan kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit kalau dari ramalan. Sedangkan ramalan Prabu Joyoboyo yang terbukti sampai saat ini adalah kereta tanpa kuda, pasar ilang kumandangnya. Ya, masih banyak juga sebenarnya. Tapi saya selalu ulang-ulang pun banyak yang mengatakan itu adalah suatu kebenaran, suatu kebetulan itu. Padahal sejauh hari itu 600.000 tahun yang lalu Prabu Joyoboyo sudah mengatakan, menggambarkan, melihat kemajuan zaman Nusantara nanti. Kalau sudah pejabat tidak amanah, yaitu korupsi, itu sangat dekat itu. Sang Kinasih Satrio Piningit, anak Batara Surya itu akan muncul di waktu menjelang fajar. Kemunculannya apa? Karena sudah tidak ada keadilan di dalam Nusantara ini. Sehingga keadilan ini seakan-akan hanya runcingnya ke bawah. Tapi tumpul ke atas. Disitulah sehingga banyaknya goro-goro di Nusantara ini. Dari alam bencana di mana-mana. Itu adalah suatu peringatan kecil dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Supaya apa? Kita itu kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Umat manusia ini menganggap adalah fenomena alam. Karena lautannya memang rob. Ini sebenarnya Jakarta juga sebagai ancaman ini bisa sewaktu-waktu akan meledak ini. Tanggul jebol udah wassalam itu. Semakin ditanggul juga semakin akan meninggi airnya. Itu sebagai bom waktu itu. Yang bisa membahayakan
penduduk yang ada di Jakarta. Walaupun itu hanya dianggap fenomena, dianggap itu adalah siklus alam atau banjir rob. Kalau kita selalu memandangnya seperti itu, tanpa kita bahwasanya itu hidup di dalam dunia ini ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya pemandangannya seperti itu, itulah yang pandangan-pandangan seperti itu tanpa ada dasar keimanan di dalam hati, yaitu banyak orang yang akan tergelincir apabila Dajjal keluar. Itu adalah cikal bakal yang akan menjadi pasukan-pasukan Dajjal nanti. Padahal nggak ada orang yang mau menjadi. Kamu mau nggak, kalau kita tanya, kamu mau nggak jadi pengikut Dajjal? Pastinya nggak mau. Tetapi nanti setelah kemunculan Dajjal, ya, yang di situ akan perform kepada masyarakat, menunjukkan kesaktian daripada Dajjal ini, ya banyak orang terlena, terhipnotis, terberdaya oleh Dajjal sehingga menjadi pengikut. Sedangkan kalau Imam Al-Mahdi hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu disebut sakti tanpa haji-haji. Jadi tidak ada mantra-mantra khusus, yang ada hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kalau diijabah, makanya itu sedikit sekali, ya, sedikit sekali yang menjadi pengikut daripada Satrio Bin ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai dunia akhir zaman seperti ini, kedatangan sang khalifah akhir zaman, ya dianggap itu halu gitu ya. Dongeng, halu, yaitu itu adalah orang-orang yang memang pemikiran-pemikiran ateis. Sedangkan apa? Imam Al-Mahdi ini sumbernya itu dari hadis. Kalau nggak percaya Satrio Piningit, kalau karena memang dari ramalan, ya monggo lah. Tapi kalau sudah tahu dari hadis tetapi masih bilang seperti itu, ya itu cikal bakal orang yang tidak akan mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengerikan nantinya, ya, karena hidup di dalam dunia ini tidak abadi, tidak selama-lamanya. Walaupun harta menumpuk, ya, bodyguard kanan kiri belakang depan, tapi itu tidak akan menjamin kamu itu lolos dari kematian. Itu, ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, ya memang hanya orang-orang yang mempunyai kesadaran sebenarnya. Kalau kita sudah sadar bahwasanya hidup hanya sementara, ya kita itu tidak akan pernah menyakiti orang lain, tidak pernah akan berkata-kata kasar kepada orang lain, tuh, tidak pernah akan korupsi, tidak akan semena-mena kepada orang lain, menyalahgunakan jabatannya. Kalau tahu di dalam dirinya, kebatinannya, hatinya, kolbunya itu menghadirkan di setiap detak jantungnya itu ada Allah, Allah, Allah. Jadi detak jantung itu, luar masuknya nafas itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan diberikan ketenangan di dalam jiwanya. Sehingga apa? Ada hidayah. Nah, nanti juga ada hidayah Al-Mahdi. Itu, ya. Seperti itu. Jadi mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan, diluruskan, ya. Terima kasih dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.